dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Para-ra-pa-pa-ra-ra. Semua kakinya seperti itu. Para-ra-pa-pa-ra-ra. Para-ra-pa-pa-ra-ra. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. oh, hidup baru Kau beri. Kau telah ubah Kau tahu rataku jadi tarian. Oh, hapuskanlah dosa dan masa laluku. katakan Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku
Yesus sang penebus, segala dosaku telah dihapus, ku dijadikan ciptaan baru. Ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia. Oh, ku datang kepada Tuhan Yesus. Oh, ku serahkan seluruh hidupku. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anaknya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia. Oh, ku datang kepada Tuhan Yesus. Oh, ku serahkan seluruh hidupku. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anaknya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup hanya bagi Dia. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anaknya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Hah, nggak apa-apa dah. Loh, Ki, Jojo belum masuk kok.
sampai kelupaan jamnya voltage. Maafin aku ya guys. Gak apa-apa guys. Tanpa berlama-lama lagi, kita sapa dulu yuk teman-teman voltage. 1, 2, 3. What's up voltagers? Hai. Siapa yang baru pertama kali datang? Siapa nih yang baru pertama kali datang? Angkat tangannya ya. Ngomong-ngomong tentang CG Kids, siapa di sini yang belum ikut CG Kids? Wah, ada beberapa nih. Cara joinnya, kalian bisa langsung scan QR code di belakang dan juga langsung ke Info Center Eagle Kids. Yuk, bertumbuh bersama di dalam CG Kids. Dan buat teman-teman voltagers yang mau mengikuti baptisan air, kalian bisa mengikuti baptisan air yang diadakan setelah kepulangan voltage dan bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu di Info Center Eagle Kids. Selanjutnya, seperti biasa, kita juga ada persembahan nih. Buat kalian yang belum dapat amplop persembahan, kalian bisa angkat tangan kalian lagi dan minta ke kakak-kakak asyar terdekat, atau kalian bisa scan barcode di belakang ini. Nah, untuk amplopnya nanti bisa kalian berikan ke kotak persembahan saat kepulangan ibadah nanti ya. Ini pengumuman yang terakhir. Di sini, siapa yang sudah join Servo Kids? Wah, sudah banyak nih yang join. Tapi masih ada beberapa juga yang belum. Kalau kalian gimana? Aku belum nih, aku bingung banget mau daftar apa. Wah, iya nih, hampir kelupaan join. Oke, nggak apa-apa. Buat kalian dan teman-teman voltage yang belum join, kalian masih punya waktu. Tapi ingat, hari ini terakhir ya. So, jangan sampai lupa. Oke, Mi. Sebelum kita mulai ibadah, yuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita ajak teman-teman dari iPray untuk berdoa bersama-sama dengan kita. Mari kita tundukkan kepala, lipat tangan, dan siapkan hati untuk memulai ibadah. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di sini. Tuhan, bagi kami akan mulai ibadah pada siang hari ini, berkatilah ibadah ini agar berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini, Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Semuanya siapa juga bisa bangkit berdiri. Praise the Lord buat Tuhan dong. Come on. Let's praise Him. Come on. Semuanya tepuk tangan di atas kepala sendiri. You are here as we lift you up. You are riding on our praise, being enthroned over everything. You are seated
praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and we change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, oh, come on, let's jump. Turn it up, this sound of praise. Make it loud. I want to see you jump right over here. Let's jump together, come on. And shout his name over us. Let's sing this one more time. As we praise, yeah, I can feel the change. As your presence now invades. Hear the sound of the broken chains. Prison doors are giving. Let's shout it out together, come on. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and we change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, every turn it up. This, come on, let's jump. Come on over here, I wanna see you jump. Come on. Lift him up and shout his name over us. This sound of, come on, let's jump. Than any other. Lift him up and shout his name. Come on, everyone, get ready to put your hands up high in the sky. We want to sing for Jesus. Come on, let's do this together. Our praise goes up. Let's clap, okay? Your rain comes down. Our praise goes up. Let's clap 3 times. Your rain comes down. One more time, come on. Goes up. Your rain comes down. Our praise goes up. Your rain comes down. We shout of praise, let's sing it. We celebrate, King of glory, enter it. You are riding on our praise, oh Lord. Let's sing together. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name. Oh, let's everyone turn it on, come on. Woo! Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. Big shout for Jesus. Shout Jesus. One more time, even louder. Shout Jesus. Mari sama-sama kita siap untuk memuji Tuhan, amin. Ku memuji namamu, ku bermazmur bagimu. Kota benteng yang teguh, Allah kekal. Firman-Mu ya dan amin, terbukti penuh kuasa. Takkan ku bimbang lagi, percaya. Dan semuanya ikutin gerakan kita ya. Haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, menari dalam-Mu. Sebab gadamu dan tongkat-Mu menuntun langkahku. Haleluya, ku bersuka cita. Come on everyone, let's shout. Woo! I wanna see you jump, come on. Woo! Sama-sama kita mau menyanyikan dari awal sekali lagi dengan segenap hati. Puji namamu, ku bermazmur bagimu. Kota benteng yang teguh, Allah kekal. Firman-Mu, firman-Mu ya dan amin.
dan serukan bersama-sama kepada langit-langit di surga. Sama-sama kita nyatakan ya. Ya dan amin. Ya dan amin. Ya dan amin. Ya dan amin. Dengan segenap hatimu katakan. Ya dan amin. Ya dan amin. Ya dan amin. Ya sekali lagi dia
yang di sini bersuka cita, coba lambaikan tangannya. Kita sama-sama sorak haleluya ya. Oke, yang di panggung sama aja. Sama yang di bawah, jangan mau kalah ya meskipun kita pakai mic ya. Oke, siap ya. Kita mau kasih sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Karena tahu nggak, kalau Tuhan itu layak dapat pujiannya kita loh. Karena Tuhan itu layak dipuji loh. Ya, sama-sama kita mau sorakan haleluya ya. Dari hitungan yang ketiga ya nanti ya. 1, 2, 3 kita sorakan haleluya. Oke, siap ya. Siap ya, siap ya, siap. Coba lambaikan tangannya dong. Siap ya. Kita mau berikan pujian terbaik bagi Tuhan ya. Oke, 1, 2, 3 semua sorakan haleluya. Wow. Mari semuanya letakkan kedua tangannya di hatinya Tuhan. Kami berikan hati kami memberikan pujian kami bagimu. Sebab Engkau Allah yang lagi dipuji Tuhan. Kami datang kepadamu, mau berikan hati, berikan hidup kami Tuhan padamu. Kami rindu Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. ya Tuhan. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih. Yang rindu Tuhan sama-sama mengangkat kedengarannya tinggi-tinggi. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. si rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, kau sahabatku, ya Tuhan. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu, ya Tuhan. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Sekali lagi semuanya katakan rindu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari
sepertimu, senangkan hatimu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Kami rindukan Engkau ya Tuhan, oh ya Tuhan, kami rindu padamu ya Tuhan, kami rindukan Engkau ya Tuhan, ya Yesus. Hiramaya namaya 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 su, hiramaya na 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 na, hiramaya na na ya na 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 na. Mari semua yang merindukan Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapannya, kita sembah Tuhan. Oh kami rindukan Engkau ya Yesus, Tuhan. Hiramaya namaya 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 su, hiranaya na 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 ya na 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 na. Oh yeah Yesus, hiramaya namaya na na na. Haleluya, hiramaya namaya namaya si. Oh kami rindukan Engkau Tuhan, kami rindukan Engkau Yesus, dekat kepadamu oh Tuhan. Oh hinamaya namaya namaya su, na 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 ya na na ya na 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 na. Kami rindukan Engkau, kami mengangkat hati dan tangan kami di hadapan-Mu dan menyembah ya Tuhan. Kami rindukan Engkau ya Yesus Tuhan, Kau yang terindah, termulia, Yesus yang termanis. Kami rindukan Engkau Tuhan, menyembah mendekat kepadamu, itu kerinduan kami Tuhan. Mari semua mengangkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, kita menyembah Tuhan. Oh nyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan, sebab Dia layak untuk disembah dan dipuji. Yesus namanya, Yesus namanya. Oh setiap voltagers menyembah-Mu Tuhan, setiap anak-anak-Mu mendekat kepadamu, mengangkat hati dan tangan kami Tuhan, dan menyembah Engkau. Inamaya ramakanamaya sedadana. Ya Yesus Tuhan, we worship You, we worship You, kami menyembah-Mu. Oh Tuhan, kami menyembah-Mu. Setiap anak-anak-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya.
layak untuk disembah. Oh, come on, lift up your hands. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, biar Engkau disenangkan atas pujian dari kami. Ya Tuhan, we worship you alone, God, because of who you are. Kau yang layak, Kau yang layak. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan ya. Kau bisa katakan haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Angkat pujian kita sama-sama ya, Voltagers. Kau ku sembah. Come on, let's sing. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Engkau ku sembah. Yes Lord, we worship you. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Engkau ku sembah. Oh, sekali lagi ya. Biar setiap jemaat Voltage saja mengangkat pujian ini, katakan Kau ku sembah. Come on Voltage. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Engkau ku sembah. Ya Tuhan, Engkau ku sembah. Oh, Engkau ku sembah. Engkau
kita berdoa sama-sama ya. Kinda bayar rabakanda baranda baranda bayar rabakara bayar rabaka. Kinda bayar rabara bayar rabakanda bayar rabakanda barabaka. Syaka bayar rabakanda baranda bayar rabaka. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan setiap kami saat ini. Kami tahu kami gak bisa tahu apa yang ada di depan kami atau masa depan kami. Tapi yang kami tahu Tuhan, Engkau sudah punya rencana yang terindah, yang terbaik bagi setiap kami ya Tuhan. Kinda bayar rabaka, da bayar rabaka, 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 rabaka. Kinda bayar rabaka, rabaya, rabaka, rabaya, ramaya, rama. Walaupun saat ini ya Tuhan, banyak yang kami gak bisa mengerti. Banyak pertanyaan-pertanyaan kami. Tapi kami mau pastikan satu hal ya Tuhan. Mengerti atau tidak mengerti. Pertanyaan kami terjawab atau belum terjawab. Kami mau tetap dekat dengan Tuhan. Kami mau tetap mengejar Tuhan di hidup kami. Mencari rencana Tuhan di hidup kami dengan sengaja. Terima kasih ya Tuhan, urapi firman-Mu, berbicara kepada setiap kami satu demi satu. Kau yang kenal kami dengan nama, Kau yang kenal kami lebih dari siapapun di dunia ini. Karena Engkau yang menciptakan kami, Kau menebus kami dan Kau mencintai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat Voltage yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk, bilang sama kiri kanannya gini, seneng lihat kamu di sini. Alright, silakan duduk semuanya. Kak Pau sih sebenarnya lumayan kaget. Wah, ternyata kalian ini keren banget. Sekarang lagi masa liburan ya, tapi kalian bisa tetap di sini. Bahkan tadi ada yang bilang sama kakak begini, aku ajak teman, ada yang ajak teman. Terus bawa Alkitab, sudah siap untuk catat firman Tuhan. Siapa yang sudah siap dengar firman? Masih ingat hari ini temanya apa? Servant Leaders. Bulan Mei, walaupun ini hari terakhir bulan April, sepanjang bulan Mei kita akan mengenal karunia-karunia Roh Kudus. Dari hari ini perdana kakak akan sampaikan tentang karunia Roh Kudus, yaitu melayani dan memimpin. Atau kalau dijadikan satu, pemimpin yang melayani. Nanti minggu depan dan Sabtu depan juga kita akan kenal karunia Roh Kudus. Tahukah kalian bahwa karunia Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang, termasuk yang usianya masih kecil? Kenapa? Karena Roh Kudus itu dikatakan di Alkitab begini, pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya. Maka anak-anak kecil akan bernubuat, orang-orang muda akan dapat penglihatan, orang-orang tua dapat mimpi. Setiap kali Kak Pau baca ayat itu, hatinya kakak tuh seneng gitu loh. Senengnya kenapa? Artinya ndak ada orang yang terlalu kecil yang nggak bisa dipenuhi Roh Kudus dan termasuk menerima karunia Roh Kudus. Senangnya lagi apa? Oh berarti nanti kalau kakak ini tambah lama tambah tua, kakak pun bisa tetap penuh Roh Kudus. Tetap akan ada pemakaian Tuhan, tetap akan ada karunia-karunia Roh Kudus. Jadi hari ini tuh diberitahukan kepada kalian bahwa ini adalah apa yang Tuhan sediakan buat kalian. Kalau kalian mau ambil, kalian yang akan beruntung. Lebih daripada orang-orang yang tahu tapi tidak menginginkannya. Kalau ngomong soal karunia Roh Kudus, ayo kita sama-sama menginginkannya. Katakan sama-sama menginginkan. Karena Roh Kudus kita itu bukan roh yang suka maksa. Roh Kudus itu enggak pernah maksa teman-teman. Roh Kudus itu akan bergerak ketika ada orang yang rindu. Siapa yang mau itu yang akan dipenuhi Roh Kudus. Ingat enggak? Bagaimana kalian bisa penuh Roh Kudus? Pertama kali kalian ngalami damai sejahtera. Bibir kalian tuh gak bisa ditahan. Kalian bergetar, kalian ngomong bahasa baru, bahasa doa.
Itu bukan karena Roh Kudus paksa. Kamu ya, kalau kamu gak penuh Roh Kudus, kamu nanti bisa gini-gini. Enggak. Siapa yang rindu itu yang akan kenal Roh Kudus lebih. Siapa yang rindu itu yang akan mengenal Roh Kudus lebih. Sama juga, siapa yang rindu maka karunia-karunia Roh Kudus itu akan bekerja, akan muncul, akan kita miliki di hidup ini. Dengarkan, karunia Roh Kudus yang hari ini kakak mau bagikan adalah kalian bisa menjadi pemimpin yang melayani. Pemimpin kak, aku loh kak gak pernah kepilih kak jadi ketua kelas. Atau malah satunya lagi, aduh kak mesti aku terus. Guruku itu loh kak jarang milih temenku, pasti orang pertama yang dipilih aku. Hei, jadi pemimpin itu bukan posisi. Bukan kamu dipilih jadi ketua atau enggak. Jadi pemimpin itu ngomong soal pengaruh. Ngomong soal kamu bisa do something meaningful in your life. Bukan cuma untuk dirimu tapi untuk orang lain. That's the meaning of being a leader. Jadi menjadi seorang pemimpin itu adalah kerinduannya Tuhan. Makanya Roh Kudus itu diberikan juga kepada kalian. Ingat gak? Dari perjanjian lama selalu berkatnya Tuhan untuk jemaat Tuhan itu apa? Kamu akan dibawanya naik dan bukan turun. Ada gak yang naik kelas kemudian turun kelas? Di kelas aja kalian terus naik. Main game aja naik levelnya. Ya kan? Firman Tuhan tuh pengen kita ini terus naik. Firman Tuhan juga bilang, dan kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Coba sekarang, yang jalan duluan kepala atau ekor? Kepala ikut ekor atau ekor ikut kepala? Ya karena kita nggak punya ekor, kita nggak bisa tahu ya. Tapi kalau kita lihat, kemana kepala itu pergi, seluruh anggota badan sampai ekor-ekornya ngikut. Benar nggak? Tuhan itu mau kalian itu bukan jadi pengikut, tapi kalian tuh jadi pemimpin. Coba lihat kakak, sekarang coba duduk dengan cara pemimpin duduk. Tegak. Confident. Lihat ke depan. Kalau Kak Papo bisa ngomong nama kalian satu-satu, kakak panggil satu-satu. Hey Jeremy, hey Ryan, hey Jessica. Kamu adalah pemimpin. Tuhan mau kamu jadi pemimpin. Tapi pemimpin seperti apa? Wih, nanti pulang, mah katanya aku ini pemimpin, langsung ngatur-ngatur. Meh, ambilin sepatunya Koko. Loh bukan itu. Pemimpin tuh enggak sama dengan bos. Ya, pemimpin seperti apa yang Tuhan itu mau cari. Kalian akan dilatih sama Tuhan, dengarkan kakak. Kalian akan dilatih sama Tuhan dari sekarang. Nggak nunggu nanti kalian besar. Kenapa? Ingat nggak waktu KKR kemarin? Kita sudah janjian. Kita ini mau bangun gereja sama-sama. Kalau kita ini nggak jadi pemimpin yang benar, seperti apa yang firman Tuhan katakan, orang mana ada yang mau ke gereja. Kalau kita jadi pemimpin yang nggak benar, orang justru akan lari dari gereja, kapok nggak mau ke gereja. Karena lihat orang gereja kok gitu, ya kan? Dengarkan, waktu kamu jadi pemimpin yang dipakai Tuhan, waktu kamu jadi pemimpin yang diurapi Tuhan, kita semua ini akan membuat gereja dihormati, terutama oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Amin. Karena itu kita lihat prinsip-prinsipnya cuma 3 aja. Ya, kalau kalian mau catat, pemimpin yang melayani menurut firman Tuhan itu seperti apa? Kita buka dulu Roma 12 ayat yang ke 7 sampai 8. Kak Papa bacakan. Baca sama-sama aja ya. Bisa baca dengan suara yang keras ya. Roma 12, 7 dan 8. 1, 2, 3. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Karunia itu ada banyak.
Tapi jangan berpikir begini, oh aku nggak punya yang itu, aku punya yang ini. Kalau sama Tuhan, boleh minta. Apalagi yang kita minta itu baik. Minta supaya semua karunia itu kita punya. Anu Kak, sekarang masih malu-malu orangnya. Nggak apa-apa, Tuhan akan latih. Lihat ya, dari ayat tadi, siapa yang memberi pimpinan, ia melakukannya dengan... Dari ayat yang kita baca tadi, dengan yes, betul. Siapa yang dipercaya memimpin, prinsip yang pertama, pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang rajin. Dengarkan Kak Pau-Pau. Hari-hari ini lebih banyak orang itu dibawanya tuh bawaannya tuh kepengennya males. Kepengennya itu mager. Kepengennya itu do nothing tapi dapat duit banyak. Right? Pengennya cuman have fun tapi sukses. Dengarkan. Kembali kepada apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kamu mau jadi pemimpin, kamu harus rajin. Dan anak Tuhan, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kerajinannya itu tidak boleh kalah sama orang-orang yang gak kenal Tuhan. Ada satu kesedihan hatinya kakak. Kakak pernah pergi ke satu kota jauh di luar pulau, kakak gak mau sebutkan. Waktu kakak datang ke sana, hampir semua orang di sana tuh cerita seperti ini. Kalau ternyata orang Kristennya, orang yang pergi ke gereja, orang yang pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa, panggil nama Yesus untuk berdoa, justru adalah orang yang paling malas di kota itu. Jadi kalau mereka mau cari pegawai untuk kerja sama mereka, mereka enggak mau orang Kristen. Kakak sampai sedih lihatnya. Terus ada lagi cerita yang sama di kota yang lain lagi. Di satu sekolah yang males, yang nilainya jelek, yang kalau kumpul PR suka terlambat, yang suka remedi. Itu justru malah anak-anak Tuhan Yesus. Kakak dengar itu tuh kakak sedih. Kenapa? Karena enggak seharusnya demikian. Karena justru orang yang kenal Tuhan Yesus itu tahu hidupnya itu sudah diselamatkan. Hidupnya itu penting. Hidupnya itu ada artinya. Itu yang bikin kita itu rajin. Apalagi kalau mau dipercaya jadi pemimpin. Hei dengar, ayo jadi rajin. Paling enggak gini ya, selesaikan semua bagian kita, PR kita apa selesaikan. Tanggung jawab kita apa selesaikan dengan rajin. Supaya kita punya waktu untuk memimpin orang lain. Ayo, misalnya kita sama adik. Adik tuh gak bisa kerjain PR, butuh bantuan kita. Kita pengen bantu, kita pengen jadi pemimpinnya adik. Tapi kita itu kacau banget. Kita itu lebih banyak ngikutin ajakan temen A, temen B, temen C. Ini real loh. Kakak pernah tahu ada anak-anak yang begini. Aduh Kak, aku kerja PR-nya baru bisa malam-malam. Kenapa? Karena dari pulang sekolah pertama si A ngajak main temenku. Habis itu yang kedua ndak lama lagi aku diajak lagi sama temenku yang lain si B. Mau nggak kita zoom-zooman sambil main-mainan. Terus sore-sore aku sudah mau kerja PR diajak lagi sama temenku yang ketiga. Ada game seru, ya udah aku ikut. Hei, kalau orang ini ikut ajakan temennya si A, ikut ajakan temennya si B, ikut ajakan temannya si C, sampai akhirnya nggak bisa kerja PR, sampai malam berantakan, kacau jadwalnya. Pertanyaan kakak, anak ini jadi pemimpin nggak? Enggak, dia itu kayak jadi ekor. Yang mimpin tuh temen-temennya. Hei, duduk tegap. Jadi rajin ya. Hidupmu, milikmu. Waktumu, tanggung jawabmu. Nggak bisa di akhir-akhirnya bilang gini, PR-nya kok belum selesai. Temenku ngajak main.
Titi gangguin, aku diajak pergi sama mama. Hei, kalau kamu rajin dan kamu tahu kamu adalah pemimpin, kamu atur waktumu, kamu bisa bilang begini sama temenmu yang pertama kali ngajak. Ayo Zoom main. Kamu bisa bilang gini, enggak, sorry ya, tapi enggak boleh galak ya. Bilang sorry ya, belum bisa sekarang, harus kerja PL dulu. Temenmu mungkin gini, kan kerja PR bisa nanti. Kamu bilang, enggak, nanti aku mau main. Bukan nanti mau kerja PR, ya kan? Kamu yang atur hidupmu. Kamu pikir selama ini yang ngatur papa mama? Mau sampai kapan? Bisa nggak papa mama itu jagain kamu 24 jam? Mana enak. Lebih baik kita yang belajar mengatur diri kita sendiri. Tipsnya gini, supaya bisa jadi rajin tipsnya gini. Bangun tidur, pikirkan sepanjang hari ini aku mau ngapain aja. Enak kan? Oh, aku mau main. Oke, berapa lama mainnya? Tentukan. Habis main mau apa? Habis main mau belajar. Oh, nggak ada Kak, nggak ada agendaku belajar. Nggak apa-apa, berarti kamu sudah punya planning hari ini nggak ada belajar. Paling enggak kamu sudah buat planning. Kamu sudah buat rencana. Siap? Make a simple to-do list. Supaya apa? Supaya hidupmu itu bukan dipimpin sama temenmu. Kamu mau main gak tergantung temenmu. Kamu mau main karena kamu tahu kamu sudah punya waktu untuk main. Ya kan? Keren loh kalau kalian bisa kayak gitu. Rajin. Jadi rajin. Bahkan main game pun rajin. Sudah rajin ya? Siapa yang kalau main game sudah rajin? Yang belajarnya sudah rajin? Banyak juga, kasih tepuk tangan buat semuanya. Oke, sekarang kakak tes. Siapa yang menentukan main game atau enggak? Temenmu atau kamu? Kamu. Karena kamu pemimpinnya. Amin. Kalau Sabtu-Sabtu diajak main aja di segini. Kamu tahu, kamu perlu ibadah. Kamu jadi pemimpin, kamu bisa bilang sama temenmu, iya kita main. Tapi sebelum main, ke voltage onsite dulu. Amin. Bukan kalian yang ikut-ikutan temennya. Hidupmu itu gak diatur sama temenmu. Nanti ya nilaimu jelek. Ini rapot, bisa gak bilang gini, iya Bu soalnya diajak main terus sama temenku itu. Terus gurunya bilang, oh gitu ya, jadi temenmu yang dikasih nilai jelek ya, kamu yang bagus ya. Bisa gitu? Impossible. Hidupmu tanggung jawabmu. Kamu pemimpinnya. Kamu yang rajin. Siapa di sini yang mau rajin? Kakak juga mau. Ya, kasih tepuk tangan buat semuanya. Kalian ini anak yang rajin. Ya. Salah satu tips yang baik waktu kalian tadi bikin to-do list, lakukan yang tidak enak dulu. Ya. Kalian kan bikin urutan. Oke? Misalnya deh, latihan ya. Kerja PR, main kerja PR, main sama teman, main sama adik. Mana duluan? Hah? Oke. Yang setuju kerja PR dulu. Sama kita. Iya, soalnya apa ya? Bayangin ya, gak enak banget. Main sambil punya pikiran, aduh PR-ku belum selesai, gak enak. Oke, bagus. Main sama PR. Kerja PR. Terus yang kedua, main sama, betul, kenapa main sama adik? Family first. Gak enak kan? Kamu main sama teman, adikmu di sebelah. Ayo gantian. Main dulu sama adik, baru main sama teman. Nah, nanti ya, setiap kali kalian bangun, lihat. Aku ini keren ya. Aku ini pemimpin yang rajin, kata Alkitab. Aku mau buat jadwal sederhana. Sampai satu titik, mamanya gini, ayo Nyo, kita ke mall. Kamu bisa bilang gini, sebentar Ma, lagi belajar.
Oh, atau ayo pergi ke rumahnya Ai, siapa? Sebentar mah, lagi main sama temen. Mama sih, kalau mau buat acara sama aku janjian sehari sebelumnya mah. Supaya bisa masuk di to-do list. Weh gaya ya. Ups, ada papa mama, maaf ya. Maksudnya itu kalian atur. Kalau memang oh iya ya sudah lama gak pergi sama papa mama. Mainnya bisa besok sama temen. Kalau besok papa mama sudah pergi, papa besok pergi luar kota. Ya sudah, nah di situ nanti kalian akan belajar. To-do list kalian tuh masih bisa berubah-berubah. Yang penting kalian rajin. Kalian pemimpinnya. Kalian kepala, bukan ekor. Amin. Yang kedua, pemimpin yang melayani itu apa? Ciri-cirinya. Kalau yang pertama tuh rajin. Yang kedua tuh ternyata ada satu teladan. Kakak enggak yakin kalian pernah dengar cerita ini. Pernah enggak tahu ceritanya? Ada anak saudara perempuannya Rasul Paulus. Pernah dengar? Oke, yang enggak pernah dengar angkat tangan. Banyak yang enggak pernah dengar. Kalau gitu harus baca sama-sama ya. Supaya kita bacanya gantian. Kak Popo 12, kamu 13, gitu seterusnya sampai 22 ya. Kisah Para Rasul 23 ayat 12 sampai 22. Ini bagus banget. Kita bacanya gantian, oke? Jadi kakak bisa nafas ya. Kakak 12, kamu 13 dan seterusnya. Nah supaya yang di live streaming bisa dengar, kalian harus keras suaranya ya. Oke, komplotan orang-orang Yahudi ayat 12. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. 13. Itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. 15. Bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Dan sementara itu kami sudah siap untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk ia memberitahukannya kepada Paulus. 17. Lalu Paulus mengambil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, bawalah anak ini kepada kepala pasukan karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya. Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, Paulus orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu. Sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu. 19. Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu lalu membawanya ke samping dan bertanya, apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku? Jawabnya, orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke Mahkamah Agama seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. 21. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia. 22 baca sama-sama, 23. Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku. Wow, ini jadi ceritanya ada life death situation. Ada seorang anak muda, gak tahu nih umur berapa, gak diceritain di Alkitabnya, itu keponakannya Paulus. Secara gak langsung itu dengar rencana jahat. Nah,
Ini orang masih begitu muda. Makanya Paulus bilang begini, bawa aja anak ini. Hah? Kalau Kak Papa ya nggak mungkin dong dibilang, itu Kak Papa datang, itu, anak itu. No, I'm not kids anymore. Tapi anak ini tuh so young, masih sangat muda. Lihat ya, anak muda ini itu keren. Walaupun dia cuma melakukan hal yang sederhana kayak gitu, tapi dia itu menunjukkan sebuah ciri pemimpin yang melayani. Yaitu ini ya, care, brave, and trustworthy. Peduli, berani, dan bisa dipercaya. Satu paket ya, ada di karakternya anak muda ini. Care itu gini loh, kalau kita mau jadi pemimpin yang melayani, kita ndak bisa cuek lihat orang susah. Ndak boleh. Di hati kita ini ada rasa gini loh kasihan ya anak itu, aduh kasihan ya temanku itu, aduh kasihan ya mama, kasihan ya papa. Lihat, waktu kalian jadi pemimpin yang melayani, you're caring, kamu peduli, itu akan melatih kita jadi pemimpin. Anak muda ini gitu. Dia bisa aja gini loh, waduh ada yang berencana membunuh pamanku, takut aku. Dia nggak langsung ketakutan terus pulang sama papa mamanya, Mama tadi aku lihat itu loh. Kalau misalnya itu terjadi, beritanya bakal nyebar kemana-mana, rencananya buyar, mereka akan bikin rencana baru yang lebih jahat. Tapi anak muda ini, anak ini tuh pinter. Dia peduli sama uncle-nya ini, dia langsung memberanikan diri, berani datang kepada Paulus. Nah, langsung bilang, Om atau Uncle, ada yang kayak gini. Nah, itu masih tidak seberapa ya. Lihat, berani juga untuk bicara dengan baik kepada orang dewasa. Kalau ngomong kepada orang dewasa, itu pertama memang butuh keberanian. Tapi lihat ya kemudian apa yang terjadi. Paulus tuh bilang gini, ada kayak gitu ya beritanya. Perwira minta tolong bawa anak ini ke kepala pasukan. Pertanyaannya, kepala pasukan tuh orang penting gak? Orang penting, dia punya banyak prajurit ya. Dia itu pemimpinnya. Lihat ya, walaupun kamu kecil, kalau kamu adalah seorang pemimpin, kamu peduli dan kamu berani, kamu itu gak akan takut ngomong sama pemimpin lain yang walaupun lebih tua dan lebih besar. Tapi perhatikan, waktu kepala pasukannya itu tanya, ada apa? Lihat ya, anak ini tuh bisa menjawab dengan sangat sopan dan confident. Dengan sangat baik dan percaya diri. Dia bilang begini, ada kejadian gini. Lihat ya, dia nggak gini, aduh apa ya, aduh terus bulat. Pokoknya aku ketemu dah sama orang-orang itu. Dia nggak, kakak bisa bayangin ya, itu serius banget. Yang ini kan kepala pasukan gitu ya, berwibawa. Yang anaknya mungkin malu-malu kecil, tapi lihat, dia nggak akan gini, berani lihat mata, ngomong yang sopan, ngomong yang baik. Kasih laporan yang baik. Kalian akan seperti anak ini. Kalian akan dealing, kalian akan ngomong tuh bukan cuma sama teman sebaya. Kalian tuh akan ngomong bukan cuma sama anak yang lebih kecil. Kak, enak kak kalau ngomong sama temen kak bisa sembarangan. Ngomong sama adik kak gak usah dipikir. Belajar ngomong sama orang dewasa. Belajar ngomong sama kakak-kakak, belajar ngomong yang baik dan sopan. Dan bukan cuma sekedar ngomong, tapi omongannya itu ada isinya. Omongannya itu jadi berkat kayak anak ini. Dia bilang sama kepala pasukan, ada musuh yang berencana begini-begini. Malah anak ini dengan berani bilang begini, tapi jangan dituruti ya. Bisa loh ngasih arahan sama pemimpin. Bisa loh ngasih arahan sama orang penting. Bisa loh ngasih arahan sama orang yang lebih tua. Pasti dengan sopan. Karena kalau nggak dengan sopan, pasti kepala pasukannya gini, anak kok nggak sopan, masukkan penjara.
Karena dia sopan, baik, tapi tolong jangan didengarkan ya. Keinginannya kita itu kita sampaikan tuh enggak teriak-teriak. Tapi dengan sopan, dengan percaya diri dan ini loh yang luar biasa dibilang apa sama kepala pasukannya. Oke, kamu pulang dan jangan bilang-bilang sama siapa-siapa. Anak ini bilang-bilang apa enggak? Enggak. Anak ini bisa dipercaya. Kalau kita dikasih tanggung jawab, sekecil apapun, lakukan dengan sungguh-sungguh. Aku disuruh kakak CG, supaya tanya satu orang temenku, kok nggak datang CG? Ingatkan minggu depan ada CG. Kita mikir, cuman satu temen, kakaknya juga nggak lihat kok. Hei, jadilah pemimpin yang bisa dipercaya, yang peduli, yang berani, yang bisa dipercaya. Seperti anak muda ini. Amin. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kita belajarnya udah bukan dari anak muda lagi, tapi kita belajarnya langsung dari Tuhan Yesus sendiri. Siapa yang pernah datang ke satu restoran yang bagus banget? Ya, bisa bayangin gak? Kita itu kalau datang ke restoran itu harus pakai baju yang bagus. Gak boleh pakai sandal jepit, pakai piyama atau pakai baby doll gitu ya. Terus pakai roll-rollan terus masuk ke tempat situ pasti gak enak kan. Nah bayangin ya, oke, imagine. Tempatnya bagus banget. Pelayannya itu pakai jas rapi sekali. Terus mempersilahkan kita masuk, oke? Nah tiba-tiba pelayannya tuh semuanya baris. Semuanya baris rapi. Terus pelayannya ini bungkuk, nunduk, menyambut yang punya restoran. Bapak Ibu Saudara, kita hari ini, mungkin jangan yang punya deh, pejabat penting. Bapak Ibu Saudara semuanya boleh berdiri, hari ini kita kedatangan pejabat paling penting di kota itu. Semua berdiri. Waktu pejabatnya datang pakai baju rapi, masuk ke ruangan, pemimpin kan, pejabat penting kan, semuanya langsung minggir gitu, buka jalan kasih karpet merah. Oke, terus semua pelayannya bungkuk, nyapa gitu, bisa bayangkan? Terus tiba-tiba yang jadi pejabat penting ini bilang gini, ambilin baskom, terus ambilin handuk, terus dia mendekat ke kita, terus gini sama kita, kakimu kotor, sini sepatunya dibuka, sepatumu bau. Tapi dia senyum aja. Terus dia ambil air, kakimu dielap. Perasaanmu ya apa? Hah? Serba salah ya? Duh, nggak enak ya. Ini yang tadi Selamat datang Pak, mari Pak. Tiba-tiba berlutut di bawahnya kita, cuci-cuci kakinya kita yang bau itu tadi. Di Alkitab, Tuhan Yesus tuh pernah lakukan itu sama murid-muridnya. Waktu mereka makan, Tuhan Yesus sudah disiapkan tempat. Tuhan Yesus tuh sudah bikin mujizat. Orang itu kalau mau ketemu Tuhan Yesus tuh harus rebutan. Wah, masanya banyak. Sampai ada yang manjat pohon pengen lihat. Wah, semuanya pengen ketemu Tuhan Yesus. Nah ini tuh private sama murid-muridnya. Tuhan Yesus tuh langsung ambil baskom. Tuhan Yesus langsung cuci kaki murid-muridnya satu-satu. Nah yang namanya Petrus tuh gini. Gak boleh. Pokoknya Tuhan Yesus gak boleh cuci kakiku, gak mau. Pasti kalau kita di situ kita juga akan gitu ya. Jangan Tuhan, tak cuci dewek Tuhan. Tenang, habis ini tak cuci sendiri. Tapi waktu itu Tuhan bilang, gak apa-apa sini. Aku harus lakukan ini. Bahasanya nakal ya. Gara-gara bilang gitu, Petrus bilang gini, ya sudah Tuhan kalau gitu sekalian sama kepalaku katanya. Gitu ya. Nah tapi ini loh perkataannya Tuhan Yesus bagus sekali. Dengar ya. Tuhan Yesus bilang begini, ini ayat yang terakhir. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu ngerti enggak? Aku tuh tadi ngapain cuci kaki kamu? Kamu ngerti enggak? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu memang tepat. Aku ini memang guru dan Tuhanmu.
Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tuhan Yesus itu seolah-olah bilang gini loh, kamu jadi pemimpin, jangan minder. Aku Tuhan dan gurumu mau basuh kakimu, karena kamu tuh sangat berharga. Jangan pernah merasa dirimu gak bisa apa-apa ya. Tapi kamu jangan sombong. Karena aku Tuhan yang mulia aja bisa basuh kakimu, kasih contoh sama kamu. Dengarkan kakak, dengan ini kakak selesai. Jadi pemimpin seperti Tuhan Yesus, itu yang Tuhan Yesus mau. Satu hari, kalau kamu dipercaya jadi pemimpin, dengarkan. Baik itu ketua kelas, baik itu ketua PIC group, baik itu kamu mimpin adikmu dan sepupu-sepupunya. Nanti liburan, kamu ketua gengnya, your cousin smaller than you, you are the leader. Ya, atau satu hari kamu jadi ketua OSIS, ketua panitia, bahkan satu hari kamu jadi bos di perusahaan. Waktu kamu jadi pemimpin, ingat, jangan pernah minder dan jangan pernah sombong. Tapi jadilah pemimpin yang melayani seperti Tuhan Yesus. Jangan karena kita ini mimpin, kita jadi perlakukan orang dengan kasar, dengan sembarangan. Jangan perlakukan orang tuh dengan sombong, dengan arogan. Seolah-olah, aku lebih penting daripada kamu. Di sini aku yang ngatur, kamu harus ikut aku. Don't do that. Kalau kamu lihat contoh yang gak benar, kamu cuma bilang di hatimu gini, aku ndak mau jadi seperti itu. Nanti kalau aku jadi pemimpin, aku mau jadi lebih baik. Amin. Jadi pemimpin yang membuat orang lain itu dilayani. Jadi pemimpin, Tuhan tuh akan jadikan kita pemimpin supaya kita bisa melayani lebih banyak lagi. Dan sukacitanya jadi pemimpin tuh apa? Kalau jadi pemimpin tuh kan didengerin kan sama orang. Diikutin. Nih ya, habis ini yang join servo. Sekarang kalian masih belajar melayani. Koko Cece kalian ini sudah lebih dulu melayani. Koko Cece yang sudah lebih dulu melayani, sabar ya sama adik-adiknya. Sayang ya, jadi pemimpin yang baik ya. Karena satu hari kalian akan grow up. Kalian akan jadi pemimpin buat adik-adik kalian. Ingat, pemimpin seperti Tuhan Yesus adalah pemimpin yang melayani. Nggak bosi bahasanya. Amin. Yuk kita semua bangkit berdiri sama-sama. Kita mau nyanyikan satu lagu. Siapa yang percaya Tuhan mau pakai kita jadi pemimpin? Ya, yuk kita berdoa ya. Kita nyanyi satu lagu, refrainnya aja cuma bilang begini. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam setiap jalanku memuliakan namamu. Siapa di antara kalian punya adik? Berarti kamu pemimpin untuk adikmu. Siapa di antara kalian yang sekarang ini pegang posisi pemimpin, tidak tahu di mana, ketua kelas, ketua kelompok atau ketua CG ataupun apa. Pokoknya kamu sekarang, kamu tahu kamu itu pemimpin, angkat tanganmu. Wow, hampir semua ya. Ayo, jadi pemimpin yang rajin ya. Orang yang melayani di rumah Tuhan nilainya nggak boleh jelek. Orang yang melayani di rumah Tuhan harus bisa dipercaya. Orang yang melayani di rumah Tuhan tidak boleh bosi. Amen ya. Tuhan berkati setiap kami, materaikan firman Tuhan. Jadikan setiap kami bukan orang-orang yang ikut-ikutan teman-teman kami karena kami adalah pemimpin mereka. Justru kami yang akan bawa mereka jadi lebih baik. Kami berdoa, berikan hikmat kemampuan,
supaya kami bisa menjadi pemimpin yang rajin, yang peduli, berani, bisa dipercaya, dan melayani seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa bersyukur materaikan firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan April. Ada? Oh really? Oke, yang ulang tahun bisa angkat tangan dua-dua. Di kiri kanannya kita mau bilang sama-sama happy birthday gitu ya. 1, 2, 3, happy birthday. Wah, bulan April ya. Yuk yang ulang tahun boleh tetap angkat tangan. Teman-teman di sekelilingnya boleh arahkan tangan. Tuhan Yesus, kami mengucapkan berkat untuk teman-teman kami yang ulang tahun di bulan April. Seperti firman Tuhan katakan, kami minta mereka bertumbuh semakin besar, penuh hikmat, menyukakan hati Tuhan dan juga manusia. Diberkati sekolah mereka juga jadi pemimpin yang rajin, pandai, membanggakan orang tua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita angkat amplop persembahannya sama-sama. Kita berdoa untuk persembahan sebelum kita menerima doa berkat. Bapa di surga, kami mengucap syukur setiap Sabtu. Kami boleh ibadah di tempat ini. Kami bisa memuji, menyembah Tuhan. Kami bisa mendengarkan firman. Sebentar kami akan kasih persembahan. Tuhan berkati supaya lewat persembahan kami ini Tuhan bisa memakai gereja untuk menolong orang miskin, membangun gereja di mana-mana. Kami juga berdoa, berkati kami dan keluarga kami. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang memberikan teladan untuk engkau menjadi pemimpin. Mulai hari ini engkau adalah pemimpin yang sedang dipersiapkan, dilatih oleh Tuhan. Diberinya kau hikmat kepandaian untuk memilih, mengambil keputusan yang dengan benar setiap hari. Diberkatilah sekolahmu, diberkatilah keluargamu. Berkati yang akan berangkat liburan, yang sudah berangkat liburan juga Tuhan jagai. Pergi dan pulang dengan selamat. Terimalah karunia Roh Kudus yang memampukan kau untuk melayani dan menjadi pemimpin yang berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amen. God bless you. Silakan duduk. 4, 2. Ladies and